Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat edukasi? Tetap semangat dan sehat dalam menjalani aktivitas. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar penanganan hernia dan pengobatan penyakit hernia. Jadi bagi Anda yang sering melakukan beban atau aktivitas berat seperti mengangkat, tiba-tiba merasakan nyeri pada bagian perut bawah, kemungkinan itu Anda terkena penyakit hernia. Baik, bersama kita telah hadir pakar bedah digestif Dr. Ferry Erdani, SPBKBD. Beliau adalah salah satu dokter spesialis bedah digestif pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Instalasi Bedah Sentral pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Baik, kita langsung menyapa narasumber kita. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Dok, dalam masa pandemi. Oke. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat dalam masa pandemi ini ya. Oke, Dokter. Apakah benar pada kasus hernia ini banyak diderita pada kaum laki-laki? Dan sebenarnya secara medis apa pengertian daripada hernia ini, Dok? Sebenarnya kalau kita cerita tentang apa itu definisi atau pengertian dari hernia. Jadi kalau bahasa awam yang mudah kita sampaikan itu adalah hernia itu adalah penonjolan. Dari isi suatu rongga melalui defek atau celah pada dinding rongga tersebut. Jadi kalau kita paling banyak itu adalah di perut ya. Jadi defeknya adalah atau celahnya adalah pada dinding perut. Jadi usus atau isi dari rongga perut itu akan keluar melalui celah yang ada di dinding perut tersebut. Nah, berarti ada sampekan atau bagaimana, Dok? Iya, bisa. Jadi penyebabnya itu bisa secara garis besar kita bisa bagi ke dua penyebab. Yang pertama adalah yang bawaan. Jadi dari lahir memang sudah ada cacat pada dinding perut tersebut sehingga dinding perutnya tidak menutup, ada bagian yang tidak menutup sempurna sehingga usus atau isi dari rongga perut itu akan keluar melalui celah tersebut. Yang kedua adalah yang didapat. Nah, yang didapat ini biasanya kan bisa karena satu tadi orang ada kelemahan pada dinding perutnya itu karena usia yang tua ya. Jadi kita tahu bahwa dengan pengaruh usia semua kekuatan otot kita kan berkurang sehingga ditambah dengan beban pekerjaan atau misalnya ada faktor resiko namanya ya, itu misalnya dia batuk yang lama atau kalau ibu-ibu tuh yang sering hamil, banyak hamil sekali itu beban tegangan pada perutnya itu tinggi sehingga ditambah dengan faktor yang kelemahan tadi maka dia timbul hernia itu. Nah, memang kalau dari jumlah itu memang yang paling banyak itu memang pada laki-laki ya. Pada perempuan tapi ada juga memang walaupun agak jarang, tapi memang secara kalau kita lihat jumlah kejadian itu pada laki-laki jauh lebih banyak dibanding dengan perempuan. Baik. Sebenarnya untuk penyebabnya tersendiri itu, Dokter, selain mengangkat beban berat, mengejan saat BAB, faktor lain yang menyebabkan terjadinya hernia itu apa saja? Ya, kalau dari yang tadi kan kalau kelainan bawaan artinya banyak faktor juga sebenarnya, karena kalau kita kan hamil itu bayi itu 9 bulan ya. Nah, jadi pada saat lahir 9 bulan biasanya Allah sudah memberikan kepada kita tuh semua sudah sempurna lah yang pada saat dilahirkan, artinya tidak ada cacat Tetapi pada bayi-bayi yang lahir mungkin kurang bulan sehingga penutupannya itu memang belum masanya dia menutup, misalnya ada celah. Jadi kalau yang bawaan ini terutama kan pada laki-laki, pada bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu dalam proses kehamilan itu, dalam proses dia dalam masa kandungan itu ada namanya penurunan buah zakar. Jadi buah zakar itu normalnya kan dalam perut sebenarnya. Kemudian dalam masa kehamilan dia turun ke kantung buah pelir. Nah, kantung buah pelir buah zakar itu. Nah, dia biasanya menutup sempurna itu mendekati 9 bulan. Jadi setelah dia turun, jalan tempat yang dilalui oleh buah zakar itu kan akan berupa celah dia. Nah, itu dalam waktu 9 bulan di akhir masa kehamilan dia menutup. Nah, pada orang yang atau bayi-bayi yang kurang bulan, tidak cukup bulan, jadi mungkin penutupan itu belum terjadi karena memang belum masanya sebenarnya.
Ditambah lagi mungkin kelainan, ada juga yang cukup bulan tapi ada hernia juga. Mungkin itu berhubungan dengan faktor gizi ibu pada saat hamil atau pengaruh obat-obatan yang digunakan pada saat masa hamil. Baik. Nah, untuk orang yang didapat itu tadi memang penyebab utamanya adalah adanya faktor yang menyebabkan tekanan intra perutnya itu tinggi. Jadi tadi batuk terus-menerus, ya, terus atau pekerjaan yang memang kerja berat gitu kan, misalnya tiba-tiba perutnya kejang gitu iya, ya. ditambah dengan tadi ada kelemahan dari dindingnya. Jadi kalau tekanan tinggi, ada kelemahan sehingga jadi ada bagian yang robek. Nah, bisa juga satu tadi saya mungkin agak lupa bahwa salah satu penyebab yang didapat itu bisa juga misalnya setelah operasi. Jadi operasi pada bagian dinding perut, kemudian penutupan kan ditutup kembali lukanya, bisa saja nanti penutupan lukanya tidak sempurna sehingga terjadi yang namanya hernia juga, hernia pada bekas luka operasi. Baik. Untuk laki-laki dan perempuan itu apakah ada perbedaan dokter hernianya? Dalam hal apanya? Letaknya. Oh, letak ya. Macam-macam dari hernia. Kalau pada perempuan itu yang paling banyak memang hernianya adalah hernia di femoral. Jadi namanya di depan paha juga, tapi namanya hernia femoral ya. Itu biasanya pada perempuan-perempuan yang hamil misalnya lebih dari 4 sampai 5 kali sering hamil ya. Jadi ataupun hamil berdekatan apakah beresiko, Dok? Enggak. Dia tidak kalau jarak kehamilan tidak berhubungan dengan ini, tapi jumlah kehamilan yang berpengaruh. Sementara kalau pada laki-laki, nama yang paling sering itulah hernia inguinal kalau bahasa kedokterannya, letaknya di lipat paha juga, tetapi tidak, agak sedikit berbeda dengan yang punya yang banyak pada wanita. Iya. Jadi sebenarnya ada berapa macam sih, Dok? Ini jenis-jenis daripada hernia. Karena ada di lipatan paha, ada di bagian-bagian tertentu. Ya. Sebenarnya kalau pembagian itu kalau kita secara medis itu ada hernia itu yang bisa dilihat. Jadi karena muncul di langsung ya, diraba gitu. Kita lihat dari jadi kita periksa dia kelihatan pada benjolannya. Tapi ada juga hernia yang tidak bisa dilihat, hernia itu di dalam rongga perut, tapi terjadi hernia di dalam rongga perut itu bisa juga terjadi. Jadi secara garis besar itu bisa ada yang terlihat dari luar dan yang di dalam rongga perut gitu. Nah, misalnya yang di dalam rongga perut itu misalnya adalah hernia yang terjadi pada diafragmatika kalau kita bilang dari si bahasa medis. Jadi antara rongga perut dan rongga dada itu ada selaput yang membatasi. Harusnya dia kan tertutup sempurna, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu ada celah di situ sehingga usus yang dari rongga perut itu masuk ke rongga dada. Nah, itu kita tidak bisa lihat dari luar. Ya, berarti harus ada penanganan khusus. Ya, ada penanganan khusus dan ada pemeriksaan penunjang lain untuk bisa kita lihat. Nah, sementara untuk yang hernia yang bisa kita lihat dari luar, itu yang paling banyak memang adalah hernia di lipat paha. Baik pada laki-laki maupun pada perempuan yang tadi hernia femoral tadi letaknya dekat lipat paha juga. Kemudian bisa juga hernia yang sering juga adalah di pusar. Jadi bodong kalau orang bilang itu yang pusatnya itu kelihatan, kalau dia berdiri nanti nonjol pusatnya. Ya itu hernia juga sebenarnya. Itu yang paling sering di situ kejadiannya. Jenis hernia ini kan bisa keluar masuk ya, Dok? Ya. Itu resikonya apa ya, Dok? Ya, dia selama masih bisa keluar masuk sebenarnya tidak beresiko. Artinya usus yang keluar kemudian pada saat mungkin berbaring nanti atau didorong kembali dia masuk lagi. Sebenarnya kalau dia masih bisa keluar masuk itu nggak ada masalah. Artinya untuk resiko medisnya hampir tidak ada. Nah, yang bahaya adalah apabila dia udah keluar itu udah masuk lagi. Nah, itu jadi kejepit ya di cincin. Nah, kalau kejepit, kalau usus yang itu terjepit, usus kan bisa lama-lama kurangan perdarahan, akibatnya bisa mati dan bisa bocor ususnya, bisa busuk di situ. Jadi sebegitu parah efeknya kalau tidak langsung dilakukan penanganan. Betul. Jadi penanganan yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu itu apa, Dok? Ya, kalau untuk penata laksanaan untuk dari hernia sebenarnya tidak ada penata laksanaan yang tidak operasi. Jadi harus operasi. Jadi satu-satunya cara supaya kita bisa menangani hernia, menyembuhkan hernia itu dengan operasi. Nah, yang lain mungkin kalau kadang-kadang kan ada orang dengan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk operasi. Misalnya
ada penyakit-penyakit lain, penyakit yang berat jantung dan lain-lain yang mungkin kalau dibius itu akan bahaya untuk pasiennya. Nah itu kalau dia belum bisa operasi itu bisa dilakukan penanganan sementara. Itu adalah mungkin kalau pada laki-laki itu misalnya seperti pakai celana hernia, ada celana khusus itu hernia, tapi itu tidak mengobati, jadi hanya menutup sementara, jadi supaya jangan terjepit saja. Yang lain adalah mengobati yang membuat tekanan tekanan dalam rongga perutnya tinggi, misalnya batuk ya diobati batuknya. Kemudian kalau pekerjaan yang berat-berat ya harus mengurangi yang resiko seperti itu. Baik dokter, jadi untuk layanan sendiri di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, untuk pemeriksaan dan pengobatannya itu sudah bisa dilakukan di tempat di rumah sakit kita ya dok. Jadi untuk pemeriksaan penunjangnya bagaimana dok? Sebenarnya kalau untuk hernia yang kelihatan ya, artinya hernia yang bisa terlihat dari luar, itu tidak perlu pemeriksaan penunjang. Karena dengan pemeriksaan fisik saja, kita sudah bisa menentukan bahwa ini hernia. Sementara yang untuk yang hernia yang tidak terlihat tadi yang di dalam, nah itu mungkin kita perlu pemeriksaan penunjang seperti USG atau CT scan, ya sehingga kita bisa lihat bahwa ada bagian usus yang masuk ke rongga dada seperti saya katakan tadi. Tapi kalau untuk yang di luar kelihatan dan bisa keluar masuk, itu sebenarnya tidak perlu pemeriksaan penunjang. Jadi hernia ini sebenarnya cukup dengan telepon pun kita bisa tegakkan diagnosa bahwa ini hernia. Asal pasiennya jujur bahwa kalau kita tanya dia bisa keluar masuk, kalau dia jalan keluar benjol, nah kalau dia tidur hilang, nah itu 100% sebenarnya itu adalah hernia. Jadi sebenarnya kalau penegakan diagnosa itu cukup dengan telepon pun bisa, artinya cukup kita tanya komunikasinya dok ya. Baik, untuk ini semuanya pada dasarnya kita bisa terkena hernia ya dok, kalau lihat faktor risikonya itu. Jadi sebenarnya bagaimana, apakah ada tanda dan gejala lain selain benjolan yang ditimbulkan oleh pasien? Ya, benjolan adalah gejala yang paling umum kan. Nah, tanda-tanda lain itu biasanya oleh karena ada benjolan itu. Jadi misalnya sudah mulai benjolannya sudah mulai terjepit sehingga pasien tidak bisa kentut, tidak bisa buang angin, tidak bisa buang air besar, atau perutnya jadi kembung, ada nyeri di tempat, baik di tempat ada benjolannya pun ataupun nyeri perut yang seperti melilit itu. Jadi diputar-putar perutnya itu nyeri mungkin itu tanda suatu hernia. Begitu. Jadi tanda khususnya tidak kentut, sendawa? Ya, mungkin kalau nggak bisa buang angin kan artinya udaranya akan terkumpul di dalam usus. Kalau terlalu banyak dia akan balik. Jadi biasanya orang muntah atau sering sendawa ya. Iya, kasus yang paling ekstrim yang pernah dijumpai bagaimana dok? Ya kalau hernia ini kan mulai dari yang ringan sekali, artinya hanya benjolan yang bisa keluar masuk dan mungkin kecil, sampai yang paling berat itu bisa sampai ususnya harus dibuang. Dan kita pernah kejadian kita di sini itu sampai lebih dari 1 meter ususnya busuk di dalam kantong hernianya yang harus kita buang. Jadi pada saat operasi kalau sudah busuk, sudah terlalu lama dia atau kejepitnya lambat datang ke rumah sakit sehingga ususnya harus dibuang. Jadi hernia bisa dari yang paling ringan tidak ada keluhan apa-apa kecuali benjolan saja, sampai yang tadi sampai ususnya itu busuk sampai harus dibuang ususnya. Kalau tidak dilakukan penanganan segera berarti risiko kematian bisa terjadi dok? Iya, baik dokter. Untuk operasi sendiri di Zainal Abidin itu sistemnya bagaimana? Ya, kita sama seperti di tempat-tempat lain. Jadi Zainal Abidin kan merupakan pusat rujukan, rumah sakit rujukan. Jadi untuk operasi hernia itu ada 2 cara. Secara garis besar, yang pertama adalah namanya operasi terbuka. Jadi ada sayatan di kulit, kemudian dilakukan tindakan untuk merepair hernianya. Yang kedua adalah operasi laparoskopi. Jadi laparoskopi pakai namanya minimal invasif. Jadi makin insisi sayatan tetap ada di kulit tapi kecil. Kemudian kita masukkan alat melalui situ, dengan bantuan kamera kita melakukan penata laksana atau penutupan defek itu dengan bantuan alat. Jadi luka operasinya kecil-kecil saja. Berarti lebih estetik ya dok ya. Untuk kesembuhannya mana yang lebih cepat dok? Kalau jelas bahwa kalau namanya pakai laparoskopi minimal invasif, luka operasi lebih kecil, itu udah jelas dari sisi kosmetik lebih baik,
dari sisi apa namanya nyeri lebih minimal, kemudian cepat sembuhannya juga lebih cepat pasti. Oh, gitu dok. Baik. Setelah operasi, apakah pasien akan bisa terulang lagi? Misal dalam jangka waktu berapa lama akan terulang lagi hernianya atau sudah ada jaminan tidak terulang lagi? Ya. Jadi tidak ada jaminan karena satu sangat dipengaruhi oleh kepatuhan pasien ya, kepatuhan pasien yang pertama. Karena kalau operasi hernia kemudian kan dilakukan perbaikan, kemudian biasanya kan kita memakai namanya ada mesh namanya. Jadi ada alat implan yang kita tanam di situ dekat tempatnya untuk menutup atau memperkuat supaya celahnya atau defek tadi itu bisa sangat diperkuat sehingga tidak lagi akan jadi hernia lagi. Tetapi itu tidak langsung. Jadi kalau kita pasang jaring atau mesh itu tidak langsung berfungsi pada saat sehari setelah operasi. Dia perlu waktu untuk mesh itu menjadi kuat dan melapisi memperkuat tempat yang kita pakai tadi. Nah, kadang-kadang pasien itu baru mungkin setelah operasi seminggu sudah nyaman, artinya sakitnya kurang, udah dia sudah beraktivitas seperti biasa, aktivitas berat dan lain-lain. Nah, itu biasanya itu yang kemungkinan untuk kambuhnya tinggi. Tapi kalau dia bisa ya agak lama baru beraktivitas berat, mungkin setelah 1 bulan, nah itu dia nanti insya Allah tidak kambuh lagi. Ya, yang kedua adalah penyakit yang menyebabkan tadi tekanan dari rongga abdomennya tinggi, misalnya dia masih tetap batuk kronis, misalnya pasien TBC ya, maaf mungkin pasien TBC yang batuk terus-terusan, itu kalau itu belum diobati ya pasti kemungkinan besar dia akan kambuh kembali. Kemudian pada laki-laki yang umur agak di atas 50-an mungkin penyakit yang paling sering itu menyebabkan itu yang berhubungan dengan hernia itu adalah prostat. Jadi pembesaran prostat, jadi dia kencing mungkin harus ngedan jadi lama. Jadi kalau itu belum ditangani, jadi kemungkinan untuk kambuhnya itu besar. Jadi memang sebaiknya penyakit penyertanya dulu atau sekalian pada saat itu dua-duanya kita selesaikan. Jadi kalau hernianya sudah bisa dioperasi tapi penyakit penyertanya belum, biasanya akan kambuh lagi ya. Baik dokter, ini terkadang di dalam masyarakat dok, ini kalau ada kasus seperti anak ada keluar seperti benjolan pada selangkang pahanya, mereka lebih cenderung untuk mengurut. Itu bagaimana dok? Ya mengurut mungkin kalau dia keluar kemudian diurut dia masuk, karena kalau hernia udah pasti nggak perlu diurut pun sebenarnya. Kalau dia baru keluar baru sebentar duduk aja atau dorong dikit aja pun dengan tangan, ditolak dengan tangan aja dia akan masuk kembali. Tapi kalau diurut yang dia sudah lama keluar, misalnya aja udah agak lama baru berjam-jam kemudian tidak bisa masuk, dia tidur baring atau dengan dorongan yang pelan tidak bisa masuk lagi, kalau diurut itu malah berbahaya, karena yang diurut itu kan usus yang keluar. Jadi kalau diurut terlalu, apalagi kalau terlalu kencang tekanannya, malah bisa ususnya bisa cedera dari ususnya itu. Jadi memang sebaiknya kalau sudah ada kecurigaan hernia itu diperiksakan ke dokter. Jadi kalau memang ternyata memang hernia, sebaiknya memang untuk dilakukan tindakan operasi. Iya, jadi apakah ada tips khusus dok supaya kita terhindar ini dari hernia? Sebenarnya ya tadi menghindari faktor resiko. Jadi seperti saya katakan dari awal tadi bahwa penyebabnya kan harus faktor risikonya itu yang kita kalau kelemahan dinding kita nggak bisa. Misalnya umur makin tua kan kita ya nggak bisa lah kita jadi muda lagi, kan itu sudah apakah mungkin resiko, kan? Olahragawan ini dok, mereka punya otot mungkin lebih kuat gitu dibandingkan dengan kita. Apakah harus rutin berolahraga, mengencangkan bagian perut atau bagaimana dok? Olahraga tapi dalam yang batas-batas yang normal, artinya yang masih bisa ditolerir oleh tubuh. Ada juga itu yang orang terlalu rajin olahraga, sit up terlalu. Ada kejadian memang pernah dapat pasien seperti itu, sit up malah robek karena terlalu berat olahraga. Jadi kelebihan dari itu malah dinding perutnya robek, malah jadi hernia dia. Jadi memang olahraga pun harus yang dalam batas yang bisa ditolerir oleh tubuh. Jadi memang untuk pencegahan yang paling
baik adalah kita menghindari tadi faktor apa, Faktor kalau risikonya. ada sakit misalnya kita buang air besar atau buang air kecil harus ngedan itu ya misalnya prostat lah pada laki-laki itu aja prostatnya diobatin, kemudian ada batuk ya batuknya diobatin. Jadi mungkin itulah yang apa yang bisa untuk sebagai pencegahan. Tapi kalau kelemahan otot karena ketuaan ya nggak bisa, sama seperti rambut putih mungkin bisa dicat ya, tapi kalau ototnya udah kendor, kulitnya udah keriput kan nggak bisa dia apa. Sama artinya dindingnya sudah mulai lemah, jadi nggak bisa kita hindari. Tinggal tadi faktor resikonya yang kita obati. Kita obati. Ya. Untuk pasca operasi ini, apakah ada makanan khusus yang harus dikonsumsi oleh pasien, Dok? Enggak. Jadi Semua setelah operasi itu ya makan aja seperti biasa dia makan gitu, yang makanan sehat yang bisa dimakan kan. Iya. Ini kan hernia ini pengejangan perut ya, Dok, ya kan? Apakah ada faktor resiko ketika seseorang berhubungan, Dok? Berhubungan intim? Setelah operasi maksudnya? Bisa setelah operasi. Apakah sering-sering melakukan hubungan intim? Enggak. Juga berisiko? Tidak ada hubungan antara Baik. aktivitas seperti itu dengan berarti kalau hernia, pasca operasi, iya. Itu berapa lama baru bisa melakukan hubungan? Sebenarnya tidak ada batasan waktu ya. Jadi selama pasiennya sudah merasakan kalau melakukan aktivitas mungkin hubungan suami istri kan harus ada pergerakan. Nah itu mungkin kalau baru dekat sekali dengan waktu operasi mungkin dia jalannya pun masih sakit, apalagi untuk melakukan kegiatan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada batasan waktu, selama pasiennya merasa sudah nggak ada masalah dia boleh, silahkan saja. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Baik, dokter. Ini pertanyaan terakhir, dokter. Mungkin ada tips dan saran dari dokter untuk pasien hernia? Ya, jadi begini. Seperti tadi kita dari awal sudah saya jelaskan bahwa hernia ini kan penyakit yang bisa gampang dideteksi, gampang didiagnosa ya oleh pasien, bahkan oleh pasien yang masyarakat awam sekalipun. Nah, gejalanya adalah muncul benjolan yang pada saat dia berjalan mungkin atau bekerja atau berdiri, itu muncul benjolan, kemudian benjolannya hilang pada saat berbaring atau dengan tekanan yang ringan dia akan hilang. Nah, kalau ada gejala seperti itu, kita sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Itu bisa nggak usah harus ke dokter ahli dulu, mungkin ke dokter umum pun boleh. Nanti kalau sudah tegakkan bahwa itu adalah suatu hernia, maka sebaiknya memang segera dilakukan tindakan untuk operasi. Baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Ferry hari ini, pasien hernia dapat melakukan yang terbaik untuk dirinya. Baik sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Kami tim promosi kesehatan rumah sakit dan narasumber kita Dr. Ferry Erdani, SPB KBD, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam edukasi.